Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel Kreasi Muda Oke. Dalam hal ini kita akan membahas mengenai cara membaca hasil cek plagiat di Turnitin. Nah, sebelum kita masuk kepada pembahasan, maka kita akan membahas terlebih dahulu apa itu yang dikatakan plagiat. Nah, plagiat merupakan sebuah tindakan di mana seseorang mengambil kekayaan inteligensi milik orang lain dan mengakui hal tersebut sebagai miliknya. Selanjutnya, jenis-jenis dari plagiarisme atau yang dikatakan dengan plagiat. Yang pertama, plagiat langsung, yaitu plagiat yang langsung mengambil sumber asli dan diklaim menjadi miliknya. Selanjutnya, mosaik plagiat. Seperti tambal sulam, pelaku plagiat akan mengkombinasikan hasil curian dari berbagai sumber. Selanjutnya, plagiarisme agregasi, yaitu menulis atau membuat suatu karya yang idenya dan sumbernya sama dengan orang lain. Selanjutnya, plagiarisme sebagian. Sebagian dari karya otentik ternyata mengambil dari sumber orang lain. Nah, selanjutnya, plagiarisme aksidental. Tidak disengaja karena tidak mencantumkan sumber dengan jelas, bisa disebut dengan plagiarisme. Nah, biasa ini bagi teman-teman yang akan menyelesaikan studi atau menyelesaikan S1, S2 dan lain sebagainya, atau membuat makalah, tentu sebelum melakukan sidang pasti akan dicek oleh kampus masing-masing. Nah, biasanya ada yang berbagai macam persentase yang harus sebagai syarat bagi suatu kampus. Ada yang 30, ada yang 20%, ada yang 35, bahkan ada yang 40. Itu merupakan syarat dari plagiat atau hasil tes Turnitin. Nah, dalam hal ini kita akan membahas yaitu cara membaca hasil cek plagiarisme Turnitin. Nah, langsung saja kita masuk kepada salah satu skripsi yang Mimin punyai. Nah, di sini terdapat berbagai warna. Ada warna merah, kuning, pink, biru, bahkan ada warna hijau, ungu, dan lain sebagainya. Nah, kita ibaratkan, nah coba perhatikan ya guys, banyak warna yang terdapat dalam skripsi ini. Artinya apa? Tentu presentasinya tinggi, presentasi dari plagiatnya tinggi. Nah, selanjutnya, coba teman-teman perhatikan banyak warna yang terdapat pada skripsi yang Mimin tampilkan ini. Nah, selanjutnya pada tampilannya ini kita akan mengetahui hasil cek Turnitin terdapat dalam halaman originality report yang terletak di akhir halaman. Nah, berarti totalnya teman-teman ini ada 32% plagiatnya. Nah, ada yang presentasinya warna merah 4% sampai ke bawah. Nah, juga kita mengetahui bagaimana berapa persen internet source-nya, 16%,
berapa persen publication-nya, berapa persen student papers-nya, berapa persen primary source-nya. Nah, selanjutnya kita mengetahui banyaknya 32%. Nah, bagaimana cara menghilangkan atau cara menurunkan plagiat? Yaitu, maka kita bahas yang pertama yaitu, kita akan membahas mengenai bagaimana cara menghindari dari plagiarisme atau plagiat. Nah, yang pertama, baca secara keseluruhan dan gunakan dengan bahasa atau ide sendiri. Bacalah dari banyak sumber, buat diri Anda paham betul mengenai suatu topik atau karya yang ingin diangkat ke dalam karya ilmiah, tulisan, video, atau yang lainnya. Selanjutnya, memberi kredit. Artinya memberikan citasi atau kredit mengenai pemikiran orang lain yang sudah ada sebelumnya itu sangat penting. Selain menghindarkan Anda dari indikasi perilaku plagiarisme, juga memberikan citasi atau kredit akan membuat Anda menjadi pribadi yang menghargai karya orang lain. Nah, selanjutnya, ketahui cara citasi yang benar. Ketahui cara citasi yang benar dapat menghindarkan Anda dari plagiarisme aksidental atau plagiarisme yang tidak disengaja. Anda bisa mengacu pada APA, American Psychological Association, atau style, atau tergantung pada instansi. Selanjutnya, berikan tanda kutip. Jika ada kutipan langsung dari dialog orang maupun bukan, usahakan menyebutkan dari mana sumbernya dan juga memberi tanda kutip di bagian yang dicantumkan. Selanjutnya, selalu catat sumber. Menulis dengan berbagai sumber, usahakan untuk menuliskan semua di catatan Anda agar tidak yang terlewati. Nah, selanjutnya yang kita lakukan ini itu cek plagiarisme. Plagiat adalah hal yang bisa dihindari. Dampak buruk dari plagiat, mendapat reputasi buruk, risiko dibawa ke jalur hukum, menghilangkan rasa percaya orang lain terhadap perilaku, dikeluarkan dari lembaga atau organisasi tempat pelaku beraktivitas, siap terkena dan membayar sejumlah denda, dicabutnya gelar yang didapat karena karya ilmiahnya hasil plagiat. Nah, jadi alangkah baiknya jika tindakan plagiat atau plagiarisme ini dihindari. Mungkin itu yang dapat Mimin sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.